Gunung Merapi, sang raja gunung api di tanah Jawa, bukan hanya menyimpan kekuatan alam yang dahsyat, tapi juga menyimpan segudang cerita mistis yang menggetarkan jiwa. Di balik asap dan lava yang menyembur, ada dunia lain yang konon hidup berdampingan dengan dunia kita. Dunia gaib, dunia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki mata batin terbuka. Yang pertama, ada keraton gaib di kawah Merapi. Kemudian ada pintu gerbang keraton Merapi. Tak jauh dari sana ada pasar bubrah. Lalu ada legenda jamur dipa dan para dewa. Yang terakhir adalah Bangker Kali Adem, peninggalan zaman kolonial. Gunung Merapi bukan sekedar gunung. Ia adalah saksi bisu dari ribuan cerita mistis yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Dari keraton gaib hingga pasar misterius, dari pertapa sakti hingga arwah penasaran, Merapi menyimpan misteri yang mungkin tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Dan kita sebagai manusia hanya bisa merenungkan betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam dan dunia gaib yang masih menjadi rahasia. Tertunduk, merenung, dan menghormati sang Merapi. Yang pertama, keraton gaib di kawah Merapi. Gunung Merapi dengan puncaknya yang menjulang tinggi selalu menyimpan misteri yang tak pernah terpecahkan. Di balik asap tebal dan gemuruh lava, konon terdapat sebuah keraton megah yang tak kasat mata. Keraton ini diyakini sebagai tempat bersemayamnya Eyang Merapi, sang penguasa gaib gunung ini. Banyak pendaki dan warga sekitar yang mengaku pernah melihat cahaya-cahaya aneh yang muncul dari dalam kawah, seolah-olah memancarkan kehidupan dari dunia lain. Cahaya itu kadang berwarna keemasan, kadang kemerahan, seperti api yang tak pernah padam. Konon keraton ini dijaga oleh para makhluk halus yang sangat setia kepada Eyang Merapi. Mereka adalah penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang mencoba mendekati kawah tanpa izin, hanya untuk hilang tanpa jejak. Beberapa orang yang berhasil kembali menceritakan pengalaman mereka melihat istana megah dengan taman-taman yang indah di sekitarnya. Tetapi mereka juga merasakan tekanan yang sangat berat, seolah-olah alam gaib itu menolak kehadiran manusia. Namun ada juga cerita tentang orang-orang tertentu yang diizinkan untuk masuk ke keraton gaib. Mereka biasanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan spiritual dengan Gunung Merapi, seperti para juru kunci atau orang-orang yang telah melakukan ritual khusus. Mereka menceritakan bahwa keraton itu penuh dengan keindahan
yang tak terbayangkan. Namun, penuh dengan bahaya bagi mereka yang tidak memiliki niat tulus. Keraton gaib ini menjadi simbol, menjadi misteri dari Gunung Merapi, tempat di mana manusia dan alam gaib saling berinteraksi dalam harmoni yang rapuh. Yang kedua, pintu gerbang Keraton Merapi. Di suatu tempat di lereng Gunung Merapi, konon katanya terdapat sebuah pintu gerbang yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Pintu ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, hanya mereka yang memiliki mata batin yang bisa melihatnya. Pintu gerbang ini dikatakan sebagai akses menuju ke keraton gaib milik Eyang Merapi, dan dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang sangat kuat di pertahanannya. Banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang tidak sengaja menemukan pintu gerbang ini. Mereka bercerita pengalaman melihat cahaya terang yang muncul secara tiba-tiba di tengah hutan, atau mendengar suara gemuruh yang seolah-olah memanggil mereka. Namun, mereka yang mencoba mendekati pintu ini tanpa izin seringkali mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip aneh, seperti tersesat selama berjam-jam padahal hanya berjalan beberapa langkah, atau merasakan tubuh mereka yang menjadi sangat berat hingga tidak bisa bergerak. Ada juga cerita tentang seorang pendaki yang berhasil melewati pintu gerbang menuju Keraton Merapi ini. Ia menceritakan pengalamannya memasuki dunia yang berbeda, di mana waktu seolah berjalan lebih lambat dan alam sekitarnya penuh dengan keindahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, ia juga merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah alam gaib itu menolak kehadirannya. Ia akhirnya kembali ke dunia nyata dengan membawa cerita yang tak terlupakan, namun juga beserta peringatan untuk tidak mencoba-coba mengulangi apa yang telah ia alami sebelumnya. Yang ketiga adalah Pasar Bubrah. Di suatu tempat di lereng Gunung Merapi, konon terdapat sebuah pasar gaib yang hanya muncul pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama. Pasar ini dikenal sebagai Pasar Gaib Bubrah dan diyakini sebagai tempat di mana makhluk-makhluk halus melakukan transaksi jual beli. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, namun konon katanya memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Banyak orang yang mengaku pernah melihat pasar ini, meskipun hanya sekilas. Mereka menceritakan pengalaman melihat cahaya-cahaya aneh muncul dari tengah hutan,
atau mendengar suara-suara ramai seperti suara orang berdagang. Namun, ketika mereka mencoba mendekati pasar ini, seringkali mereka mengalami hal-hal aneh. Tubuh mereka merasakan menjadi sangat ringan, atau mereka melihat penampakan-penampakan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ada juga cerita tentang seorang pedagang yang tidak sengaja masuk ke dalam pasar ini. Ia menceritakan pengalamannya melihat makhluk-makhluk halus yang berwajah aneh. Tetapi makhluk itu bersikap ramah. Mereka menawarkan barang-barang yang terlihat sangat indah. Namun, ia tidak bisa menyentuh barang itu. Ia akhirnya keluar dari pasar itu dengan perasaan campur aduk antara takjub dan takut. Semenjak saat itu, ia tidak pernah mencoba untuk mencari pasar itu kembali. Pada bagian 4 adalah cerita Jamur Dipa dan para dewa. Legenda Jamur Dipa dan para dewa adalah salah satu cerita paling terkenal yang terkait dengan Gunung Merapi. Alkisah, dahulu kala Gunung Merapi adalah tempat pertemuan untuk para dewa. Jamur Dipa adalah seorang pertapa sakti yang diyakini sebagai penjaga keseimbangan antara kekuatan dewa dan kekuatan alam. Ia memiliki komunikasi dengan para dewa dan memohon keselamatan bagi penduduk di sekitar Gunung Merapi. Konon katanya, Jamur Dipa tinggal di sebuah lereng Merapi, di mana ia melakukan meditasi dan ritual untuk menjaga keseimbangan alam. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau bantuan, dan ia selalu membantu dengan seikhlasnya. Namun, di luar itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak segan-segan untuk menghukum mereka yang berniat jahat. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa roh Jamur Dipa masih menjaga Gunung Merapi. Mereka yang pernah melihat cahaya misterius di puncak gunung percaya bahwa itu adalah penampakan Jamur Dipa yang masih melaksanakan tugasnya. Cerita ini menjadi bagian tak terpisahkan dari misteri Gunung Merapi dan mengingatkan kita akan kekuatan spiritual yang masih hidup di gunung ini. Di bagian terakhir adalah Bangker Angker Kaliadem. Bangker Angker di lereng Gunung Merapi adalah salah satu tempat yang paling ditakuti oleh para pencari sensasi. Bangker ini adalah peninggalan zaman kolonial Belanda, dan konon katanya menjadi tempat bersemayamnya para arwah yang masih penasaran yang tewas selama perang terjadi. Banyak orang yang mengaku mendengar suara tangisan atau teriakan dari dalam bangker, terutama pada malam hari.
Banyak cerita yang beredar tentang pengalaman menyeramkan di bunker ini. Beberapa orang menceritakan pengalamannya melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dalam bunker, atau mendengar suara-suara langkah kaki yang seolah-olah mengikuti mereka. Ada juga yang mengaku merasa ditarik oleh kekuatan tak terlihat saat mencoba memasuki bunker, atau merasa tubuh mereka menjadi sangat berat hingga mereka tidak bisa bergerak. Namun, ada juga cerita tentang orang-orang yang berhasil melewati bunker ini tanpa mengalami hal-hal aneh. Mereka menceritakan pengalaman melihat bunker yang sepi dan gelap, namun tidak ada hal menyeramkan yang terjadi. Namun, mereka juga mengakui bahwa ada perasaan tidak nyaman yang sangat kuat saat berada di dalam bunker. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Bunker angker ini menjadi tempat uji nyali bagi para pencari sensasi, namun juga mengingatkan kita akan sejarah kelam yang terkait dengan Gunung Merapi. Ia adalah saksi bisu dari ribuan cerita mistis yang terus hidup di dalam ingatan masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan.